Halo guys, apa kalian punya perangkat ini? Kali ini saya akan membahas perangkat spesial yang satu ini, sebuah device yang saya yakin jarang banget kalian lihat, Lite-On WP8722BT. Jujur, ini barang nganggur lama banget di gudang. Saya beli ini sekitar 2 tahun yang lalu di marketplace karena iseng lihat harga access point dual band yang super miring, cuma 60 ribuan saja. Kalian bayangin, router Wi-Fi support dual band cuma harga segitu. Eits, pasti ada yang tanya, kok murah banget? Jadi ini adalah perangkat bekas, bukan baru, tapi kondisinya masih oke lah. Saya beli hanya perangkatnya saja tanpa adaptor dan kelengkapan lainnya, dan sama sekali tidak ada user manual atau dokumentasi penggunaannya. Kenapa baru dioprek sekarang? Ya, karena gabut. Mumpung lagi ada waktu luang, daripada cuma jadi penunggu gudang, mending kita bongkar habis-habisan potensinya. Yuk, langsung kita lihat dulu wujud si murah meriah ini. Sekarang kita lihat penampakan fisiknya. Karena ini barang X Project atau semacamnya, tampilannya sangat minimalis. Di bagian belakang, konektivitasnya juga sangat sederhana. Kita cuma dapat satu buah port LAN saja. Ya, cuma satu. Ada satu port konsol, RJ45, yang jelas ini krusial buat kita ngoprek nanti. Lalu ada jack DC power standar, dan juga tombol reset pada lubang kecil di sebelahnya. Di sampingnya ada satu port USB 2.0. Terakhir, di bagian depan, cuma ada satu LED indikator saja. Simple banget, tapi justru ini yang bikin penasaran. Apa sih isi di dalamnya? Ini adalah tampilan board di dalamnya. Saya tidak bisa banyak menjelaskan detail tentang bagian komponen yang ada pada boardnya, karena saya tidak paham. Untuk bobotnya sendiri cukup ringan dengan bodi plastik yang solid dan kokoh. Saat ditimbang, beratnya mencapai 259,5 gram. Untuk menghidupkannya ada dua cara. Cara normal, colok jack DC power seperti perangkat lain pada umumnya, menggunakan daya input sebesar 12 volt DC 1 ampere. Cara advance, dia juga support PoE, Power over Ethernet, daya input sebesar 48 volt DC. Artinya, kita bisa kasih daya lewat kabel LAN. Lumayan banget kan? Jadi lebih fleksibel. Nah, setelah booting, bagaimana cara kita masuk ke web interface aslinya? Ternyata unik. Dia menggunakan IP default 10.0.0.1 dengan port khusus, yaitu port 9000. Jadi, untuk mengaksesnya, kita ketik 10.0.0.1.9000 di browser. Tampilannya sangat minimalis, dan jelas tujuannya bukan untuk user rumahan biasa. Perangkat ini sebelumnya sudah saya coba untuk riset. Untuk user aksesnya adalah admin, passwordnya juga admin. Pada bagian menu web interface-nya, hanya ada pengaturan WAN, LAN, cloud service, dan password setting. Sayang sekali, tidak ada pengaturan untuk setting SSID Wi-Fi. Itu artinya kita tidak bisa mengubah nama Wi-Fi dan set password. Sepertinya perangkat ini membutuhkan sejenis controller untuk konfigurasi lanjutan lainnya. Tiba-tiba, saya kepikiran untuk install OpenWRT. Apakah sudah ada firmware-nya? Saya langsung cek di website resmi OpenWRT. Di kolom model, masukkan seri perangkatnya. Dan hasilnya, Zong. Belum ada device patch resmi untuk WP8722BT ini. Ini artinya, saya harus bekerja keras untuk mencoba build sendiri firmware OpenWRT untuk perangkat ini. Langkah pertama adalah mencari spesifikasi jeroannya. Untungnya, saya berhasil mendapatkan dokumen FCC-nya. Dari situ, kita tahu bahwa chipset utamanya adalah SoC Qualcomm QCA9563, prosesor single core yang lumayan kuat, menggunakan RAM DDR2 128MB dan flash SPI NOR 64MB, plus chip Wi-Fi 2,4G dan 5G terpisah. Ini menjanjikan performa yang bagus. Jadi, hardware-nya punya potensi. Tinggal buka kuncinya. Setelah saya cek lebih lanjut lewat serial konsol, ternyata firmware bawaannya hanya menggunakan 16 MB dari total kapasitas flash 64 MB.
Jadi ruang sisanya kosong tidak digunakan. Dengan pengetahuan yang minim, modal koneksi internet pas-pasan, komputer tua yang saya beli second, dan info yang sudah saya kumpulkan, akhirnya saya nekat untuk build firmware OpenWRT. Langkah pertama adalah menyusun Device Tree Source atau DTS. Ini ibarat peta yang memberitahu kernel Linux, OpenWRT, bagaimana cara ngobrol dengan semua hardware di router ini. Mulai dari port LAN-nya di mana, LED-nya di GPIO berapa, sampai chip Wi-Fi-nya. Proses ini penuh coba-coba, harus bandingkan dengan device lain yang pakai chip serupa, dan tentu saja error sana-sini. Setelah berhari-hari berjibaku dengan compiler dan kegagalan, kadang build gagal, kadang device break, akhirnya saya sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu. Berhasil! File firmware OpenWRT versi 22.03 berhasil dibuild khusus untuk WP8722BT ini. Singkat cerita, perangkat sudah berhasil saya flash dan masih dalam kondisi default. Selanjutnya, tinggal menyesuaikan konfigurasi dasar lainnya yang diperlukan. Di bagian menu wireless, terlihat ada dua radio, satu untuk WLAN 5G, satunya lagi untuk 2.4G. Di menu interface ada LAN dan WAN. Interface WAN di sini tidak aktif, karena hanya ada satu port Ethernet. WAN akan aktif saat ada perangkat USB to LAN atau USB modem dipasang. Selanjutnya, ke menu administrator untuk setting password router. Dan terakhir, saya setting konfigurasi untuk Wi-Fi, agar bisa digunakan sebagai access point. Selain itu, perangkat ini juga bisa berfungsi sebagai client mode, atau biasanya disebut nembak Wi-Fi. Oke, saatnya uji coba performa Wi-Fi-nya. Dimulai dari frekuensi 2,4G. Saya akan lakukan tes menggunakan speed test lokal. Sepertinya ada yang tidak beres. Pingnya kok bisa sampai 1000-an? Oke, coba sekali lagi. Ternyata sama saja. Setelah saya cek lebih lanjut, kemungkinan terjadi interferensi akibat terlalu banyak sinyal Wi-Fi di sekitar lokasi saya. Itu artinya saya harus mencari konfigurasi yang cocok secara manual untuk mengurangi dampak interferensi sinyal. Di sini saya coba untuk mengatur nilai yang pas pada power dan channel. Dan ini adalah hasil maksimal terakhir yang saya dapatkan saat uji coba WLAN frekuensi 2,4G. Oke, selanjutnya uji coba performa Wi-Fi frekuensi 5G. Sama seperti metode 2.4G, saya juga harus setting manual pada power dan channel untuk mendapatkan config yang pas. Berikut hasil maksimal terakhir yang saya dapatkan saat uji coba WLAN frekuensi 5G. Untuk konsumsi daya, perangkat ini cukup irit. Saat idle, dia hanya menggunakan daya listrik sekitar 1,5 Watt DC. Konsumsi daya tertinggi hanya saat ada trafik download besar dari PC yang terkoneksi, yaitu 5-6 Watt. Saat trafik upload, hanya 2-3 Watt saja. Pengujian ini dilakukan tanpa ada perangkat USB tambahan yang terpasang. Lalu bagaimana dengan port USB-nya? Oke, saatnya kita coba potensinya. Saya menggunakan USB tester untuk cek voltase. Terlihat stabil di 5 volt. Saya coba colokan USB modem dan hasilnya terbaca dan berfungsi normal. Artinya, router ini bisa kalian jadikan modem router cadangan kalau internet kabel di rumah mati. Benar-benar fitur yang sangat berguna.
Di bagian interface, USB modem langsung aktif sebagai WAN. Kita coba speed test. Bagaimana dengan hasil speed testnya? Di sini, komputer saya terhubung ke Wi-Fi 2,4G. Hasil speed test yang saya lakukan tengah malam ternyata oke juga. Kita coba speed test di Wi-Fi 5G. Bagaimana dengan hasil speed testnya? Ternyata hasilnya sama saja, tidak jauh beda dengan 2.4G. Ya, begitulah kira-kira gambaran umum yang bisa saya jelaskan mengenai perangkat ini. Eits, tapi saya masih penasaran dengan performa USB portnya. Saya akan coba dengan menghubungkan USB hub dan banyak perangkat USB lainnya yang dipasang. Di sini saya menggunakan dua USB hub. Jadi dari perangkat ke USB hub dengan power eksternal dan menuju ke USB hub lagi. Terdapat satu USB HDD eksternal, satu USB SSD eksternal, satu USB modem, 3 USB flash disk, satu micro SD, satu SD card, dan 2 USB Wi-Fi. Kita coba cek lewat terminal SSH dengan perintah ls USB, dan terlihat semua perangkat yang terpasang pada USB hub telah terbaca semuanya. Tapi pada saat banyak perangkat terhubung, penggunaan RAM jadi meningkat. Di bagian bawah, terlihat ada radio 0, radio 1, radio 2, dan radio 3. Radio 0 dan 1 adalah Wi-Fi internal, kalau radio 2 dan 3 dari Wi-Fi USB. Selanjutnya, kita ke menu Mount Point. Di sini, saya berhasil mount partisi data pada hard disk eksternal dan media penyimpanan lainnya tanpa kendala. Hanya saja, kadang web lucinya jadi agak lemot. Di menu interface ada dua tambahan Ethernet port dari USB hub, yaitu ETH1 dan 2, saya tambahkan ke bridge LAN. Sedangkan interface USB modem terbaca di ETH3 sebagai WAN sumber internet. Dan pada menu wireless, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada radio 0, radio 1, radio 2, dan radio 3, bisa mode AP atau mode klien. Untuk akses modemnya sendiri dari USB hub cukup stabil dan normal. Tidak ada gejala kekurangan daya atau sering disconnect karena USB hub menggunakan power eksternal. Saat speed test internet di jam-jam padat, masih cukup oke koneksinya. Selanjutnya, saya coba speed test lokal pada Ethernet USB hub. Sekedar informasi bahwa Ethernet pada USB hub saya ini sudah mendukung Gigabit Ethernet, tapi karena melewati port USB 2 pada perangkat WP8722BT ini, jadinya bottleneck atau tidak maksimal kecepatannya. Saat transfer data dari komputer ke SSD eksternal yang terpasang pada perangkat WP8722BT, didapatkan speed stabil rata-rata berkisar 11 Mbps. Untuk dijadikan server NAS kecil-kecilan, sepertinya cukup. Saya rasa dengan harga 60 ribuan tidak rugi iseng-iseng beli perangkat ini. Oke, cukup sekian review kali ini. Jika ada salah penyampaian informasi, tolong dikoreksi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung di kolom komentar ya guys. Terima kasih.